وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu 21 Syawal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca kitab Umdatul Ahkam, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab taharah, bab bersuci, dan juga kita sudah sampai kepada bab dukhulil khala wal istitabah. Bab dukhulil khala wal istitabah, bab masuk ke dalam tempat buang air besar dan beristinja.
Kemudian kita baca hadis yang ke-11, ke-12, ke-13, ke-14, ke-15. Sekarang kita membaca hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfain fagharaza fi kulli qabrin wahidatan faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, yang artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya 2 orang yang ada di dalam kubur ini benar-benar sedang disiksa. Dan mereka berdua tidak disiksa di dalam dosa besar menurut mereka. Adapun salah satu dari keduanya adalah karena tidak menutup dari kencing, dan yang lain karena berjalan dengan adu domba. Lalu beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu beliau membelahnya menjadi 2, lalu beliau menancapkannya di dalam kubur, setiap kuburan 1. Lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga diringankan atas mereka berdua selama belum kering kedua pelepah kurma tersebut. Para ikhwah ahibati hafizakumullahu taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian oleh Imam Muslim, kemudian oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi, anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qurashi radhiyallahu anhuma. Dan beliau adalah habrul ummah,
wa turjumanul Quran. Ulamanya umat Islam di generasi sahabat, ulamanya umat Islam secara mutlak, dan ahli tafsir Al-Quran secara mutlak di dalam umat Islam. Dan sebentar. Taib. Ahibati hafizakumullah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk beliau kemudian berdoa, Allahumma allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepada anak ini al-hikmah, yaitu ilmu yang mendalam. Ini sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Allahumma allimhul kitab. Ya Allah, ajarkan kepadanya Al-Quran. Dan doa Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjadi ahli tafsir. Begitu juga Nabi Muhammad SAW pernah suatu saat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyediakan air wudu untuk Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakan Abdullah bin Abbas karena telah menyediakan air wudu. Doanya, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fahamkan untuknya dalam perkara agama. Pahamkan ia dalam perkara agama. Ini juga hadis riwayat Imam Bukhari. Dan akhirnya dengan doa-doa ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendapati ilmu yang banyak. Mendapati ilmu yang banyak. Dan beliau di samping doa Rasulullah SAW juga ternyata beliau adalah orang yang semangat untuk menimba ilmu agama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Dzakum fatal quhul, lahu lisanun sa'ul wa qalbun aqul, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad nahazal ihtilam wa mata fi Taif sanata 68." Yang artinya Abdullah bin Abbas adalah pemuda seperti orang yang sudah dewasa, mempunyai lisan yang senantiasa bertanya dan hati yang senantiasa terjaga. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Abbas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam keadaan baru baligh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam keadaan baligh. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wafat di kota Taif pada tahun 68 Hijriah. Pada tahun 68 Hijriah. Ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sebagaimana yang sudah kita biasa lakukan, bahwa kita mempunyai tahapan-tahapan dalam belajar kitab Umdatul Ahkam. Yang pertama, membaca hadis tersebut. Yang kedua, menerjemahkannya.
Yang ketiga, menyebutkan derajat hadis tersebut. Yang keempat, menyebutkan biografi sahabat dan bisa diambil pelajaran, dan apa saja yang bisa diambil dari pelajaran dari biografi sahabat tersebut. Dan perlu diketahui bahwasanya kita bisa ambil pelajaran dari biografi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tua senantiasa jangan pernah bosan untuk mendoakan anak-anaknya agar senantiasa anak-anaknya baik, karena anak sesuai dengan doa orang tua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma 'allimhul hikmah, Allahumma 'allimhul kitab, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkan ia ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mendalam. Ajarkan ia Al-Qur'an, pahamkan ia dalam perkara agama. Ini doa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan Abdullah bin Abbas. Maka pelajarannya di sini, orang tua jangan sampai tidak mendoakan anak-anaknya. Jangan pernah bosan mendoakan anak-anaknya untuk kebaikan. Dan mendoakan anak adalah kebiasaan orang-orang saleh dari para rasul, para nabi dan orang-orang saleh. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salam, Rasul dari ulul azmi, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku dan keturunanku orang yang mendirikan salat. Wahai Rabb kami, terimalah doa kami. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini termasuk dari kebiasaan orang-orang saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di dalam sejarah beliau banyak mendoakan anak-anak agar mereka menjadi anak yang saleh, yang penuh berkah dan baik. Ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan penjelasan kata-kata yang ada di dalam hadis ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati dua kuburan. Di sini ahibati hafizakumullah ta'ala tidak disebutkan apakah beliau melewatinya dalam keadaan ingin berziarah ataupun dalam keadaan tidak ingin berziarah. Ya, melewatinya Allahu alam apakah beliau ingin berziarah ataupun dalam keadaan tidak ingin berziarah. Yang jelas beliau melewati dua kuburan tersebut. Karena kalau kita katakan bahwasanya beliau melewati dua kuburan dalam keadaan tidak berziarah, maka berarti benar, karena saat berziarah kubur ada doa khusus. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dan di dalam hadis ini tidak disebutkan. Maka wallahu alam, yang lebih condong adalah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang melewati, bukan berarti sedang berziarah kubur. Nah, ahibati hafizakumullah taala. Kemudian setelah itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qabrain. Qabrain artinya dua kuburan. Dan kuburan adalah madfanul mayyit, tempat mayit dikuburkan. Dan kuburan di kota Madinah adalah di Baqi' al-Gharqad. Jadi kuburan tempat mayit dikuburkan. Adapun mungkin di Indonesia disebut makam. Sebenarnya makam bisa juga namanya pekuburan. Makam dalam bahasa Indonesia juga namanya pekuburan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, maqam tempat berdiri. Seperti misalkan maqam Ibrahim. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan makam Ibrahim, bekas telapak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, terdapat di dalam Masjidil Haram di sisi Ka'bah. Jadi di sini harus diperhatikan, kuburan dalam bahasa Arabnya qabr, kemudian dalam bentuk ganda menjadi qabrain atau qabran. Kalau dalam bentuk majrur ataupun maf'ul bih, maka dia qabrain, artinya adalah tempat mayit dikuburkan. Dan di kota Madinah pada waktu itu adalah di Baqi'. Di kota Madinah pada waktu itu adalah di Baqi'. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya mereka berdua maksudnya kuburan dan orang yang dikubur di dalamnya. La yu'adzaban, yang artinya benar-benar sedang disiksa. Dan ini ahibati hafizakumullah taala adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melihat orang yang di dalam kubur disiksa. Dan ini wahyu. Karena asal hukumnya manusia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam kubur. Dan ini termasuk daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'adzaban, benar-benar sedang disiksa kedua-duanya. Ini menunjukkan, kata Al-Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah, Ibnu Daqiqil Aid di dalam kitab beliau Ihkamul Ihkam, tasrihuhu bi itsbati adzabil qabr ala ma huwa madhhabu ahli sunnah wastuhirat bihil akhbar. Penetapan Nabi Muhammad SAW bahwa dua orang yang sedang dikubur tersebut benar-benar sedang disiksa adalah menetapkan adanya siksa kubur sebagaimana mazhab ahlu sunnah dan juga riwayat-riwayat yang masyhur, dan ini bertentangan dengan akidah kaum Mu'tazilah yang mereka menolak siksa kubur karena berdasarkan hadis ahad dan tidak masuk ke dalam logika mereka. Berdasarkan hadis ahad dan tidak masuk ke dalam logika mereka, menurut mereka. Baik. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Yang artinya, dan mereka berdua tidak disiksa di dalam sesuatu yang besar. Di sini perlu dijelaskan. Para ulama rahimahumullahu taala
berbeda pendapat di dalam hal ini. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka berdua tidaklah disiksa di dalam sesuatu yang besar. Ada yang mengatakan maksud bahwa mereka berdua tidak disiksa dalam sesuatu yang besar, yaitu kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Tanbihul Afham Syarhu Umdatil Ahkam, fi syakin alaihi ma tarkuhu wa fi lis-sababiyah. Maksudnya adalah wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka berdua tidak disiksa di dalam sesuatu yang besar. Maksudnya di dalam sesuatu yang besar, yaitu tidak sulit bagi mereka untuk meninggalkannya. Nah, ini maksudnya mereka tidaklah disiksa di dalam sesuatu yang besar. Maksudnya adalah sebenarnya dosa tersebut tidak sulit untuk mereka tinggalkan. Jadi penyebab mereka disiksa dengan sebuah dosa yang sebenarnya dosa tersebut tidak sulit untuk ditinggalkan. Ini maksud pertama, bahwa yang dimaksud wa ma yu'adzabani fi kabir. Ada pendapat yang kedua yang dimaksud dengan wa ma yu'adzabani fi kabir, maksudnya adalah annahuma laisa bikabiraini 'inda Allah Ta'ala, bahwa dua dosa besar tersebut tidaklah besar di sisi Allah menurut dua orang yang disiksa kubur tersebut. Dua dosa besar tersebut tidaklah besar di sisi Allah menurut orang yang disiksa tersebut. Nah, dengan dalil yaitu hadis riwayat Bukhari, bala fi kabir. Ya, tentu itu sebenarnya adalah dosa besar. Nah, ini pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka berdua tidak disiksa di dalam sesuatu yang besar, maksudnya adalah mereka berdua menganggap dua dosa tersebut di sisi Allah tidaklah besar, padahal dia dosa besar. Seperti misalkan yang akan disebutkan nanti, yaitu an-namimah, mengadu domba. Ini dosa besar, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata namam, tidak masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Ini dua pendapat ya, saya ulangi biar paham. Jadi yang dimaksud dengan dosa besar dimaksud dengan lafaz Nabi Muhammad SAW, wa ma yu'adzabani fi kabir, mereka berdua tidak disiksa di dalam sesuatu yang besar. Pendapat yang pertama, bahwa mereka berdua tidaklah disiksa di dalam sesuatu yang besar, maksudnya adalah sebenarnya dosa mereka berdua tersebut kalau ditinggalkan tidaklah sulit. Kalau ditinggalkan tidaklah sulit. Wa ma kabir, tidak sulit untuk meninggalkan dua dosa tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu bahwa menurut mereka dua dosa yang menyebabkan mereka disiksa dalam kubur, menurut mereka tidak besar di sisi Allah, padahal itu dosa besar. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, Rasulullah SAW kemudian bersabda, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah seorang dari keduanya, ini penyebabnya kenapa mereka disiksa di dalam kubur.
la yastatiru minal baul. Disebutkan oleh para ulama, artinya dulu tidak menutup dari kencing. Apa maksudnya? Tidak menutup dari kencing, penyebab dosa besar. Apa maksudnya? Atau penyebab siksa kubur maksud saya. Di dalam kitab Umdatul Ahkam, Taisir Al-Allam, Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Al-Allam Abdullah Al-Bassam rahimahullah, bahwa la yaj'alu sutratan taqihi min bauli. Yang dimaksud tidak menutup dari kencing, tidak menutup auratnya saat kencing. Afwan, salah. Tidak menjadikan pembatas yang menutupi dia dari air kencing. Artinya dia kencing, kemudian dia kencing begitu saja, tidak ada pembatas antara dia dengan kencingnya, sehingga air kencingnya terciprat ke sana kemari, baik kena tubuhnya atau kena pakaiannya. La yaj'alu sutratan taqihi min bauli, tidak menjadikan penutup yang menjaganya dari air kencingnya. Ini pendapat yang pertama. Ya, ini pendapat yang pertama. Disebutkan di dalam kitab Taisir Al-Allam, Syarah Umdatul Ahkam. Adapun pendapat yang kedua, yang dimaksud la yastatiru minal baul, la yatawaqqa wa la yastabri. Artinya tidak membersihkan kencingnya dengan sebenar-benarnya. Tidak membersihkan kencingnya dengan sebenar-benarnya. Disebutkan di dalam kitab Tanbihul Afham, Syarah Umdatul Ahkam, yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian ada pendapat yang lain, yang dimaksud adalah tarkut tasattur, tidak menutup aurat. Nah, ini pendapat yang ketiga, tidak menutup aurat, ya, saat kencing. Ini disebutkan di dalam Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah taala. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat kita ambilkan dari kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, tulis oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala. Yang dimaksud dengan la yastatiru minal baul, yaitu kata beliau al-hamlu ala haqiqatiha minal istitar anil a'yun wa yakunul adzabu ala kashfil aurah. Kata beliau, pendapat bisa dimaksudkan bahwasanya lafaz tersebut sesuai dengan hakikatnya, bahwa dia tidak menutup auratnya saat kencing dari pandangan manusia, sehingga disiksa di kubur karena tidak menutup aurat, karena membuka aurat. Ada lagi yang berpendapat, kata beliau, at-tanazzuh anil baul wa tawaqqi minhu imma bi'adami mulabasatihi aw bil ihtirazi an mafsadatin tata'allaqu bihi kantiqadit taharah. Yang artinya pendapat yang kedua, dimungkinkan tidak menutup kencing adalah tidak memperhatikan kencingnya, sehingga mungkin dia kencing di dalam celana dan batal wudunya, kemudian dia tidak berwudu dan tidak mengganti celananya saat sholat, padahal terkena air kencing. Nah, itu ada beberapa pendapat la yastatiru minal baul, tidak menutup dari kencing. Pendapat yang pertama disebutkan di dalam kitab Taisirul Allam, Syarah Umdatul Ahkam, yaitu
tidak menjadikan batasan antara dia dengan kencingnya sehingga kencingnya tidak terjaga. Satu. Pendapat yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam kitab Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam bahwa tidak memperhatikan beristinja saat kencing. Saat kencing dia istinjanya tidak benar-benar bersih. Dua. Yang ketiga, dimungkinkan adalah dia tidak menutup auratnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Aid dalam kitab Ihkamul Ahkam, oleh Syekh Al-Allamah As-Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah taala dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam. Nah, ini yang dimaksud dengan la yastatiru minal baul. Maka hati-hati, semuanya tercela. Semuanya tercela. Bahkan ada tambahan yang keempat, yaitu tidak memperhatikan kesucian dirinya saat mau sholat. Apakah celananya kena kencing, ataukah dia kencing kemudian dia ketika sholat tidak beristinja dulu sebelum berwudu. Nah, ini yang keempat disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq al-Aid dalam kitab Ihkamul Ahkam. 4 makna, semuanya tercela. Intinya yang pertama yaitu seseorang tidak memperhatikan cipratan air kencing. Yang kedua, seseorang tidak menjadikan beristinja dengan baik dari kencingnya. Yang ketiga, tidak menutup auratnya saat kencing. Yang keempat, tidak beristinja padahal dia mau sholat, padahal mungkin ada bekas-bekas kencing yang dia belum basuh sebelum sholat. Wallahu a'lam. Ini maksud daripada la yastatiru minal baul, tidak menutup dari kencingnya. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua, yang lain kan 2 orang disiksa. Yang lain penyebab dia mendapatkan siksa kubur yaitu yamshi bin namimah. Dia, kata Syekh Al-Bassam dalam kitab Taysir Al-Alam Syarah Umdatul Ahkam, yang kulu kalamal ghairi biqasdil idrar, yang artinya memindahkan ucapan seseorang untuk maksud membahayakannya, dengan maksud membahayakannya. Nah, ini termasuk daripada dosa besar. Itulah yang disebut dengan mengadu domba, memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan antara 2 orang tersebut. Itu yang disebut dengan yamshi bin namimah, berjalan dengan namimah. Berjalan dengan namimah. Adapun kalau seandainya memindahkan perkataan seseorang untuk kebaikan, untuk perdamaian, maka ini tidak disebut dengan namimah. Bahkan ini adalah sebuah pahala besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sulhu khair." Dan perdamaian itu lebih baik. Perdamaian itu lebih baik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Fa akhadha jaridatan ratbatan. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambil jaridah. Jaridah adalah asifun nakhl alladhi laisa fihi sa'ab. Ini saya ambilkan gambarnya.
biar kita benar-benar tahu yang dimaksud dengan gambar tersebut bagaimana. Ini ya. Ini adalah jaridah. Nah, seperti ini. Ya, insya Allah terlihat. Jadi pelepah daun kurma, kan ada daun kurma, maka dipotong, kemudian dibagi oleh Rasulullah SAW menjadi dua. Itu namanya jaridah. Jaridah rotbah yang masih basah, belum kering. Ya, yang masih basah, belum kering. Ini namanya jaridah. Ini lebih jelas lagi mungkin. Ini lebih jelas lagi. Nah, ini ada kuburannya juga. Nah, ini. Ya, ini namanya jaridah. Jadi ada pohon kurma, ada daunnya. Kemudian beserta batang dari daunnya tersebut. Nah, itu namanya jaridah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil jaridah rotbah, yaitu pelepah daun kurma. Ya, yang masih basah. Yang masih basah. Kemudian fasyaqqaha nisfain, lalu beliau belah menjadi dua. Ya, lalu beliau belah menjadi dua, lalu beliau gharaza fi kulli qabrin wahidah. Beliau tancapkan di setiap satu kuburan dari dua kuburan tersebut satu pelepah kurma yang masih basah, satu pelepah kurma yang masih basah. Ya. Kemudian ahibati hafizakumullah, faqalu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Kenapa engkau melakukan ini? Dan ahibati hafizakumullah taala, di dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, bahwasanya beliau berkata, wa afada Sa'duddin Al-Harithi anna dzalika kana 'inda ra'sil qabr, dan diberikan faedah oleh Sa'duddin Al-Harithi bahwa Rasulullah SAW menancapkan itu di sisi kepala kuburan si mayit, di sisi kepala kuburan si mayit. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Bari, innahu sabata bi isnadin sahih wa ka'annahu yushiru ila hadits Abi Hurairah inda Ibnu Hibban, dan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Nabi Muhammad SAW meletakkannya di sisi kepala, ya, di sisi kepala. Dan ada riwayat yang lain, yaitu Rasulullah SAW ja'ala inda ra'sihi wal ukhra inda rijlai, bahwa beliau disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW minta didatangkan dua pelepah kurma, lalu beliau tancapkan satu di kepalanya dan satu di kedua kakinya. Nah, itu ada riwayat seperti itu, satu di kepalanya dan satu di kedua kakinya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya, kenapa engkau melakukan itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa, semoga diringankan atas mereka berdua selama kedua pelepah kurma tersebut belum kering, selama kedua pelepah kurma tersebut belum kering. Ahibati hafizakumullah ta'ala,
Di dalam riwayat yang lain, malam taibas hatanil jaridatan, selama dua pelepah kurma tersebut belum kering. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam peletakan pelepah kurma di atas kuburan. Sebagian ulama ada yang menganjurkannya meletakkan pelepah kurma di atas kuburan. Kenapa? Karena mereka menjadikan perbuatan Nabi Muhammad SAW sebagai syariat, dan menurut mereka bahwa sebab Nabi Muhammad SAW meletakkan pelepah kurma tersebut bisa dipahami. Apa sebabnya? Agar pelepah kurma tersebut bertasbih di sisi penghuni kubur tadi selama pelepah kurma tersebut masih basah, belum kering, belum mati. Jadi selama itu dia bertasbih, dengan itu penghuni kubur diringankan siksanya. Baik, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa meletakkan pelepah kurma tidak disyariatkan. Kenapa? Karena syariat adalah ibadah dan memerlukan dalil, dan tidak ada di dalam syariat yang menetapkan ibadah meletakkan pelepah kurma. Adapun kisah ini adalah kisah yang terfokus hanya pada dua orang yang sedang disiksa tersebut, dan hikmahnya kita tidak tahu. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya kepada selain dua kuburan ini. Kepada selain dua kuburan ini tidak melakukan. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya. Wallahu alam, khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Makanya kalau di kita biasanya mereka mencontoh, di kita pelepah kurma sulit, maka yang ditanam adalah pohon Kamboja. Ya, pohon Kamboja. Kenapa yang dipilih pohon Kamboja saya juga tidak tahu. Ya, tujuannya tadi mengambil pendapat yang pertama dari para ulama, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 44. Surat Al-Isra ayat 44. Taib, kita ingin kuatkan mana pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam, bahwa peletakan pelepah kurma ataupun batang pohon ini tidak disyariatkan. Kenapa demikian? Karena itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak tahu orang yang di dalam kubur ini disiksa atau tidak. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang di dalam kubur ini sedang disiksa. Itu satu. Yang kedua, yang dimaksud dengan semoga mereka berdua diringankan siksanya selama pelepah kurma tersebut belum kering, maksudnya adalah bahwa mereka berdua mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diringankan siksanya. Batasan doanya selama belum kering pelepah kurmanya. Jadi itu khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti ada syariat meletakkan pohon atau batang pohon di kuburan. Ya, ini ahibati hafizakumullahu taala. Taib.
Kita ambil beberapa faidah dari hadis ini. Saya ambilkan dulu dari kitab yang paling lama dari Syarah Umdatul Ahkam, yaitu Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 702 Hijriah. Faidah yang pertama beliau sebutkan adalah bahwa harus memperhatikan permasalahan kencing, karena kencing adalah salah satu penyebab kebanyakan penghuni kubur mendapatkan siksa kubur. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal baul. Artinya berbersihlah dari kencing. Artinya perhatikan perkara kencing, baik menutup auratnya, baik kecipratan kencingnya, baik saat beristinjanya. Fa inna 'ammata 'adzabil qabr min. Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur disebabkan darinya. Kebanyakan siksa kubur disebabkan darinya. Kemudian pelajaran selanjutnya disebutkan juga dalam kitab Ihkamul Ahkam bahwa bahwa dua dosa ini adalah dosa besar. Dua dosa ini adalah dosa besar. Yang pertama, tidak memperhatikan kebersihan saat kencing, aurat saat kencing. Yang kedua yaitu mengadu domba. Ini dua dosa besar. Ya, dua dosa besar. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah namimah adalah dosa besar karena berbuat zalim terhadap orang lain. Dosa besar karena berbuat zalim terhadap orang lain, karena akhirnya orang lain mendapatkan bahaya akibat namimah, pemindahan pembicaraan dari seseorang kepada orang lain. Nah, ini namimah adalah termasuk dosa besar yang berkaitan dengan seseorang orang lain. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran selanjutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid juga, bahwa akhadha ba'dul ulama min hadza anna al-mayyita yantafi'u bi qira'atil Qur'an ala qabrih. Sebagian ulama berpendapat dari cerita ini bahwa mayit mendapatkan manfaat dengan membaca Al-Qur'an di atas kuburnya. Min haitsu innal ma'na alladhi dzakarnahu fi at-takhfif an sahibil qabrain huwa tasbihun nabat ma dama rutaban fa qira'atul Qur'an minal insan aula bidzalik. Kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, dari sisi bahwa makna yang kita sebutkan, peringanan siksa atas dua orang yang dikubur, ini dikarenakan tumbuhan bertasbih selama dia hidup. Bertasbih, kemudian dia akhirnya diringankan siksanya. Maka kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, pembacaan Al-Qur'an dari manusia lebih utama kalau begitu. Kalau tasbih saja, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, bisa meringankan siksa orang yang dikubur, pembacaan Al-Qur'an lebih utama kalau begitu. Tetapi ini adalah qiyasul aula, dan ibadah tidak bisa dengan
qiyas, harus ada dalil syar'i. Membaca Al-Qur'an di samping kuburan untuk orang yang sudah meninggal. Dan belum ada dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan hal itu. Kemudian pelajaran juga yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah rahmat kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Kegigihan Nabi Muhammad SAW agar menjauhkan keburukan dari para sahabatnya. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa menutup dosa dan aib atas seseorang. Karena di dalam hadis ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan siapa yang disiksa tersebut. Tidak menyebutkan siapa yang disiksa tersebut. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran sebagaimana dinukilkan oleh oleh Syekh Al-Bassam dalam kitab Taysir Al-Allam. Para ulama berbeda pendapat di dalam perkara mayit mendapatkan manfaat dari amalan orang yang masih hidup. Ketika orang yang masih hidup mentransfer pahala dari amal ibadah yang dia lakukan, baik itu amal ibadah anggota tubuh atau amal ibadah harta. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan mayit sampai kepadanya setiap amal baik sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalamnya. Adapun Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menukilkan ada dua pendapat, bahwasanya mayit mendapatkan manfaat dari hal tersebut dengan kesepakatan para imam. Pendapat yang kedua, bahwa hal tersebut bukan dari perbuatan para salafus saleh, yaitu melakukan amal ibadah dan niatannya mentransfer pahala dari amal ibadah tersebut untuk orang-orang yang beriman yang sudah meninggal. Kemudian mengikuti pendapat para salafus saleh lebih utama. Mengikuti pendapat para salafus saleh lebih utama. Kenapa? Karena kalau seandainya itu diperbolehkan, maka niscaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan banyak riwayatnya beliau membaca Al-Quran dengan niatan mentransferkan pahala untuk orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi belum ada riwayat yang menunjukkan akan hal tersebut, bahwa Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dengan niatan untuk pahalanya untuk orang-orang yang ditransferkan tersebut. Kemudian yang kedua, kita belum tahu amal ibadah kita diterima atau tidak, sehingga kita bisa mentransfer pahala kepada orang lain atau tidak. Kemudian yang ketiga, bahwa seseorang lebih memerlukan pahala dibandingkan orang lain, siapapun dia. Dan yang jelas yang keempat, tidak ada contoh dari para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mencontohkan bahwa ada seseorang yang beramal ibadah dengan niatan pahalanya ditransfer kepada yang sudah meninggal. Sekali lagi saya mengulangi, ini disebutkan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah taala, bahwa akhadha ba'dul ulama min hadzal hadis masyru'iyyat wad'il jarid.
Sebagian ulama berdasarkan hadis ini mengambil pendapat disyariatkannya meletakkan pelepah kurma alal kubur min dzalika wa min dzalika jaridun nakhl was sa'ab wa nahwihi bi yudau alal qabr. Ya, meletakkan pelepah kurma di atas kubur seperti misalkan pohon daun pohon kurma atau yang semisal di atas kubur. Dan mereka berpendapat yukhaffafu 'anil qabr al-'adzab alladhi yuraddu 'ala sahibihi. Diringankan atas kuburan siksa yang dimaksud atas pelakunya. Kata Imam atau Asy-Syaikh Al-'Allamah Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah, hadzal istinbat ghairu sahih. Ini pendapat tidak benar. Tidak benar. Wa dzalika li'adadin minal umur. Dan itu disebabkan karena beberapa perkara. Yang pertama, annal 'illata allati min ajliha wad'ul jarid laysat mawjudatan fi baqil qubur. Li'anna al-'illata annahu sallallahu alaihi wasallam 'alima annahuma yu'adzaban wa nahnu la na'lam an baqiyatil quburi hal yu'adzabu ashabuha aw la yu'adzab. Bahwa illat sebab yang darinya meletakkan pelepah kurma tidak ada di dalam kuburan-kuburan yang lain. Karena illat Nabi Muhammad SAW meletakkan pelepah kurma karena Nabi Muhammad SAW mengetahui orang yang di dalam kuburan ini disiksa. Sedangkan kuburan-kuburan lain kita tidak mengetahuinya apakah disiksa atau tidak. Itu satu. Yang kedua, anna Nabi SAW lam yaf'al dzalika illa ma'a hadzainil qarrain. Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melakukan itu kecuali untuk dua kuburan ini saja. Yang ketiga, anna sahabat wa tabi'in lam yarid anhum hadzal fi'la. Bahwa para sahabat Nabi dan para tabi'in belum ada riwayat dari mereka melakukan perbuatan ini. Fahina idzin naqtasiru 'alal warid wa la yaf'alu hadzal amra illa idza 'alimna biwujudi illatihi. Maka pada saat itu kita cukupkan dengan apa yang ada di dalam riwayat dan tidak mengerjakan perbuatan ini kecuali kita mengetahui keberadaan illatnya. Wa minal qawaidil muqarrarah 'indal usuliyyin annal hukma la yathbut illa idza ghalaba 'ala dhanni wujudu illatihi. Dan termasuk kaidah yang tetap di antara para ahli usul fikih bahwa hukum tidak tetap kecuali jika telah besar kemungkinan keberadaan illatnya. Hukum tidak tetap kalau seandainya tidak ada illatnya. Kalau diketahui keberadaan hukum illatnya maka baru berlaku hukumnya. Nah, ini kira-kira pelajaran kita tentang kitab Umdatul Ahkam, babu dukhulil khala wal istitabah, bab masuk WC dan bersuci. Ya, masuk WC dan bersuci, beristinja. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas babus siwak, bab bersiwak. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, baik itu melalui YouTube ataupun juga Facebook. Kita buka dari Facebook. Taib.
karena belum ada yang bertanya, maka kita cukupkan kajian kali ini. Ya, kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.